lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan halaman 12. Al-Babut Tsani Asyar. Bab ke-12. Arkanul Irth. Arkanul Irth artinya rukun waris. Rukun waris ada 3. Rukun waris, kalau kemarin kita belajar harta waris. Sekarang rukun waris. Sholat ada rukunnya, warisan juga ada rukunnya. Artinya rukun apa? Satu aja nggak ada warisan. Jadi ada warisan kalau terpenuhi rukunnya. Rukun yang pertama waris, yaitu yang mewariskan. Waris, saudara di sini. Yang mewarisi. Kalau bahasa Indonesianya yang betul yang mewarisi. Yaitu man yarithu mayyitan, yang dia dapat warisan dari si mayit yang meninggal dunia. Jadi yang pertama waris. Waris itu maksudnya ahli waris. Waris itu maksudnya ahli waris, atau bahasa Indonesianya yang mewarisi. Nah, bukan mewariskan ya, yang mewarisi. Nah, dia dapat kalau mewarisi. Nah, kemudian yang kedua muwarris. Muwarris dari kata warrasa yuwarrisu, taurisan. Muwarris itu yang mewariskan. Siapa itu yang mewariskan? Al-mayyitul ladzi taraka syai'an liwarithihi, yaitu mayit yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Jadi yang meninggal disebut muwarris, yang dapat warisan ahli waris disebut waris. Yang ketiga hakun maurus, yaitu hak yang diwariskan oleh si mayit atau hak yang diwarisi oleh si ahli waris. Itu disebut hakun maurus. Nah, hakun maurus bisa berupa uang, bisa berupa rumah, bisa berupa tanah, bisa berupa pakaian, bisa berupa perkebunan, bisa berupa makanan, saudara. Nah, jadi warisan bisa beraneka ragam rupanya. Baik. Jadi dari sini kita lihat, kalau satu aja nggak ada warisan. Baik, saya mau tanya, yang meninggal dunia ada, ahli warisnya ada, tapi harta yang ditinggal nggak ada. Ada warisan nggak? Nggak ada. Nah, baik, kalau yang mewarisi ada, hartanya banyak, tapi yang meninggal nggak ada. Nah, ada warisan nggak? Nggak ada. Jangan lupa tuh. Nah, tapi sekarang yang ketiga, yang meninggal ada, hartanya banyak, tapi ahli warisnya nggak ada. Ini tergantung. Kalau dia masih punya dawil arham menggantikan ahli waris. Tapi kalau ahli warisnya nggak ada, dawil arhamnya nggak ada, maka dia kembali ke baitul mal, kembali menjadi bagian dari kas negara. Tapi kas negara ini nanti akan ada pembahasannya. Baik, malhudzoh hammah, ada catatan di bawah. Man mata, barang siapa yang mati, meninggal dunia, walaysa lahu waratha, dan dia tidak punya ahli waris, wala dawil arham, dan dia tidak punya juga dawil arham dari kerabatnya, kemudian wala ahadis zaujain, dan dia juga tidak punya suami atau istri. Kalau yang meninggal itu laki-laki, ya dia nggak punya istri. Kalau yang meninggal perempuan, dia tidak punya suami. Kemudian di sini dikatakan fatusrafu tarikatuhu, maka harta peninggalannya diberikan li baitil muslimin, diberikan ke baitul mal, li maslahatil ummah, buat digunakan untuk maslahat ummah. Nah, jadi kalau nggak ada ahli waris, periksa dulu dia punya kerabat. Mungkin dia punya kerabat jauh, dawil arhamnya, jadi masih bisa menggantikan ahli waris. Itulah rukun waris yang 3. Jelas 3 rukun waris? Rukun waris ada 3. Yang pertama waris, yang kedua muwarris, yang ketiga hakun maurus. Alhamdulillah. Baik, sekarang bab 13. Syurutul irthi, syarat waris. Nah, ini satu-satu nih kita bahas. Harta waris, kemudian rukun waris, sekarang syarat waris. Nah, syurutul irth salasah. Ternyata syarat waris juga ada 3. Nah, syarat waris ada 3. Yang pertama, perhatikan, tahakkuku hayatil waris
ba'da mautil muwarrith walau lahdhatan. Nah, ini menarik nih. Tahakkuk hayatil warith, artinya ahli waris betul-betul hidup. Pastikan. Nah, pastikan kehidupan si ahli waris ba'da mautil warith, setelah ba'dal mautil muwarrith, setelah kematian si muwarrith. Walau lahdhah, walaupun hanya sesaat. Jadi artinya di sini perhatikan baik-baik. Kalau si A meninggal dunia, seorang ayah meninggal dunia, terus anaknya ahli warisnya, katakan anaknya ada tiga-tiganya ahli waris, tapi yang satu juga ikut meninggal bersama ayahnya. Nah, yang ikut meninggal ini punya istri, punya anak. Nah, apakah mereka dapat warisan atau tidak? Kita periksa siapa yang meninggal duluan. Nah, kita periksa. Contoh, ada ayah dengan anaknya naik mobil, dengan anak pertama naik mobil, kecelakaan, dua-duanya meninggal dunia. Nah, sekarang di rumah masih ada anak nomor 2, anak nomor 3. Nah, ini anak yang ikut kecelakaan dengan si ayah, dia punya istri, dia punya anak. Nah, tentu istri dan anak-anaknya minta, nah, ini kakeknya meninggal dunia atau ayah yang meninggal dunia kaya raya. Nah, apa anak yang meninggal dunia ini ikut dapat warisan atau tidak? Maka pastikan syarat nomor 1. Syarat nomor 1, tahakkuk hayatil waris ba'da mautil muwarrith. Tanya ke dokter, bagaimana tuh proses meninggalnya kronologis? Umpama begitu kecelakaan, sang anak meninggal duluan, sang ayah masih hidup, bawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit tidak tertolong, sang ayah meninggal, maka si anak tidak dapat warisan. Nah, kenapa? Karena waktu si pemilik harta meninggal, dia nggak hidup. Kan di sini syaratnya apa? Nah, syaratnya waktu pemilik harta meninggal, ahli waris hidup, walaupun cuma sesaat. Baik, dia kecelakaan berdua, bawa ke rumah sakit, masih hidup dua-duanya. Jam 7 pagi tepat, sang ayah meninggal. Jam 7 lewat 2 menit, si anak meninggal. Dapat gak? Kenapa dapat? Nah, karena waktu bapaknya meninggal, dia masih hidup. Nah, walaupun hanya sesaat. Kira-kira jelas gak? Iya, jadi nggak main-main. Ini syarat. Jadi siapa yang meninggal duluan, itu menentukan. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, makanya di sini lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kalau meninggalnya bareng? Atau nggak diketahui siapa lebih dulu yang meninggal? Bisa bapaknya duluan, bisa anaknya duluan, dokter juga ditanya nggak tahu siapa meninggal duluan. Nah, kita baca di sini. Lau mata, andai kata dua orang tersebut meninggal dunia, fi nafsil waqti, pada waktu yang bersamaan, au lam yu'lam, atau tidak diketahui, ayyuhum as-sabiq, yang mana lebih dulu meninggal, fil wafa, yang mana lebih dulu meninggal, fala tawarus, maka keduanya tidak saling mewarisi. Anaknya nggak dapat warisan dari bapak, bapaknya juga nggak dapat warisan dari anak. Kira-kira jelas ya? Baik, bapaknya kaya, anaknya juga kaya. Meninggal, bapaknya meninggal jam 7, anaknya meninggal jam 7 kurang 1 menit. Ini sama-sama kaya nih. Nah, anaknya meninggal jam 7 kurang 1 menit. Nah, saya tanya, si ayah dapat gak warisan dari si anak? Kenapa? Si anak dapat gak warisan dari si ayah? Enggak. Nah, terbalik tuh. Ini kan sama-sama punya harta. Anak punya, bapak punya. Nah, karena si bapak meninggalnya belakangan, anak meninggal duluan, maka si bapak yang meninggal ini dapat bagian dari harta anak. Nah, kan bapak ada bagiannya, ahli waris. Nah, kira-kira jelas gak? Tapi kalau yang meninggal, bapak meninggal jam 7, anak meninggal katakan jam 7 lewat 1 menit. Berarti yang jadi ahli waris yang mana? Anak. Nah, jadi si bapak meninggal, si anak yang meninggal ini dapat warisan dari bapaknya. Ini penting dihitung. Tapi kan udah meninggal, tetap dihitung dia dapat. Kenapa? Karena kan dia punya ahli waris. Dia kan punya istri, dia punya anak. Nah, jadi itu cara menghitung warisan. Kalau tidak diketahui atau meninggalnya bareng, tidak saling mewarisi. Bapak nggak dapat warisan dari anaknya, yang meninggal bareng, anak nggak dapat warisan dari bapaknya. Yang dapat warisan ahli waris yang lain. Kira-kira jelas tidak? Jelas? Baik, saudara.
Di bawah sekali ada contoh, lihat contoh. Malhuzo. Ada malhuzo yang nomor 2 dulu. Miratul gharqa wal harqa wal hadma. Fala tawarud bainahum idza jakhil al-asbaq atau idza waqa al-maut fi anin wahid. Jadi artinya kalau ada bapak dan anak mati tenggelam bareng, atau kebakaran bareng, atau dia kena bencana bareng, atau kecelakaan bareng, nah kemudian meninggalnya bareng atau nggak diketahui mana yang lebih dulu, maka tidak ada saling mewarisi. Yang nomor 3, ada soal. Ini PR nih, ayo catat soalnya, baca nih, saya artikan. Paling bawah nih soal. Nah, perhatikan. Li Ahmad waladani. Ahmad punya 2 anak, Hamid dan Soleh. Li Ahmada waladani Hamid wa Soleh. Ahmad punya 2 anak laki-laki, yang satu namanya Hamid, satu namanya Soleh. Nah, lihat di kitab sambil diterjemahkan, lihat di kitab, soalnya ada di kitab. Wali Hamid, dan Hamid waladun punya seorang anak laki-laki, wahwa Umar. Hamid punya anak namanya Umar, berarti Umar cucunya Ahmad. Wali Soleh waladun, dan ternyata Soleh juga punya anak, namanya huwa Alwi, namanya Alwi. Berarti Alwi cucu siapa? Cucu Ahmad. Baik. Famata Ahmad wa waladah, dan Ahmad Sakaya tadi meninggal dunia bersama kedua anaknya, meninggal bersama Hamid dan Soleh fil karizati, dalam suatu kecelakaan. Alat tertibil wagat, meninggalnya berturut-turut. Tufiya Hamid meninggal fi sa'ati sabi'ah, jam 7. Wa Ahmad fi sa'ati sabi'ah wa 5 daqa'iq. Ahmad meninggal jam 7:05. Wa Soleh fi sa'ati sabi'ah wa 10 daqa'iq. Sedangkan Soleh meninggal jam 7:10. Pertanyaannya, paman warisu Ahmad, siapakah ahli waris Ahmad? Walima, dan kenapa? PR buat lebaran, PR buat lebaran. Jangan terburu-buru. Siapa ahli warisnya dan 5, kenapa? Jelaskan. Pokoknya nanti habis lebaran saya tagih aja ini PR. Siapkan itu PR. PR-nya ada di kitab, saya udah terjemahkan. Jelas? Jangan dijawab sekarang, jangan. Jawabnya nanti. Baik, sekarang syarat yang kedua. Syarat pertama jelaskan. Syarat yang kedua, tahakkuk mautil muwarrith. Dipastikan kematian muwarrith. Muwarrithnya harus betul-betul sudah mati, meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, saudara, tidak ada pembagian waris. Baik, kalau ada orang koma antara hidup dan mati, apa boleh hartanya dibagi-bagi? Tapi koma, kata dokter, ya kalau alatnya dicabut mati. Ini kata dokter ini kalau alat dicabut meninggal udah. Ayo, gimana? Kenapa nggak boleh? Belum pasti mati, betul, belum pasti mati. Harta waris itu dibagi-bagi, syaratnya pemilik harta betul-betul sudah meninggal dunia. Koma belum meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia nggak boleh. Nah, jelas kira-kira. Kalau ada orang hilang, yang punya harta hilang, ayo bagaimana hartanya? Ditungguin 20 tahun nggak pulang-pulang. Dia waktu itu pergi ke Yaman, di Yaman ada perang. Nah, terus ada dibom kampung sana, dibom kampung sini, terus dia nggak pulang-pulang 20 tahun. Apa dia hidup, apa dia mati, apa kena bom? Ayo, bagaimana hartanya? Ini para ulama di majelis taklim kaum ibu berbeda pendapat. Baik, ya kawan. Jadi, penentuan kematian seseorang ada 3 cara. Nah, perhatikan. Bisalasati turukin. Jadi, untuk tahakkuk daripada mautil muwarrith itu bisalasati turukin. Ada 3 cara. Cara yang pertama, musyahadah. Disaksikan. Nah, jadi kita lihat sendiri. Oh iya, ada jenazahnya. Oh iya, dikuburkan. Jadi orang ngelihat. Nah, itu namanya musyahadah. Berarti memang dia sudah pasti mati. Nah,
Baik, yang kedua, yaitu syahadatu adlain, kesaksian dua orang baik. Ya, umpamanya dia tinggal di luar negeri, dia di Australia atau dia di Amerika. Nah, ada dua orang muslim dikenal baik oleh keluarganya yang di Indonesia. Dia ngasih kabar, dua orang ini memberi kesaksian, ya kami berdua lihat dengan mata kepala kami sendiri, dia sudah meninggal dunia, sudah diurus, sudah dikubur. Nah, itu boleh. Kalau kesaksiannya satu, belum boleh. Kesaksiannya mesti dua. Dua itu harus adil. Kalau dua orang ini yang memberi kesaksian tukang mabok, nggak boleh diterima. Kalau pokoknya nggak pernah sholat, ketahuan, nggak lagi maksiatnya, nggak boleh diterima. Jadi yang boleh diterima saksi yang baik. Maksudnya baik bukan berarti dia nggak punya dosa, bukan. Artinya secara umum, secara zahir orang lihat dia baik. Sholatnya nggak tinggal, puasa Ramadan nggak tinggal, dia nggak maksiat, dia nggak mabok, dia nggak zina, dia nggak judi. Pokoknya secara zahir dia baik. Nah, kalau secara zahir dia baik, cukup. Dua orang laki-laki yang adil, yang dianggap baik, memberi kesaksian, cukup. Nah, terus yang ketiga, hukmu hakim, putusan hakim. Nah, ini untuk yang mana nih putusan hakim? Itu tadi yang hilang, yang nggak ada saksi udah. Setahun ditunggu pulang nggak ada, 2 tahun nggak ada, 3 tahun nggak ada berita. Nah, nggak boleh kita bagi-bagi hartanya kecuali ada putusan hakim. Jadi periksa yang pertama, ada musyahadah nggak? Nggak ada. Ada 2 saksi nggak yang tahu dia meninggal dunia? Nggak ada. Nah, maka dipakai yang ketiga, hukmu hakim. Berarti apa? Kita mesti lapor ke mahkamah, harus lapor ke pengadilan. Nah, nanti pengadilan yang tentukan. Kita lapor, Pak Hakim, ini sudah 4 tahun atau 2 tahun ini, nggak ada kabarnya. Terus hakim lihat, kalau 2 tahun masih baru, tunggu aja 2 tahun lagi, itu hak hakim. Jadi kalau hakim bilang tunggu 2 tahun lagi, tunggu. Nah, kalau udah 4 tahun nggak pulang lagi, kita balik lagi ke hakim. Pak Hakim, kita disuruh tunggu 2 tahun, ternyata nggak pulang juga, nggak ada kabar. Nah, nanti kalau hakim bilang, baik, kita beri waktu lagi 6 bulan atau 1 tahun dan harus kita umumkan. Di sekian media diumumkan, harus diumumkan. Dia di negara mana hilangnya? Oh, di Saudi. Ya, minta bantuan KBRI di Saudi untuk mencari orang tersebut. Jadi mesti disebar dulu tuh kabar, itu putusan hakim semua. Nah, kalau sudah diberitakan selama 6 bulan, ini putusan hakim. Kalau hakim bilang minta 6 bulan, 6 bulan. Kalau hakim minta setahun, setahun. Nah, setelah diberitakan tidak ada, kedutaan di luar negeri juga sudah nyari, apalagi zaman sekarang udah ada medsos diumumkan, tidak ada berita, maka hakim berhak untuk memutuskan. Nah, kalau hakim memutuskan karena sudah sekian tahun nggak pulang, sudah diusahakan cari dengan cara bla 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 juga tidak ketemu, maka diputuskan orang tersebut meninggal dunia. Baru hartanya boleh dibagi. Nah, begitu udah dibagi, selesai, 3 tahun kemudian pulang. Udah 3 tahun tuh harta udah dibagi-bagi, udah dimakan, udah dipakai, saudara, dia pulang, saudara. Maka pembagian warisnya tetap sah karena mengikut putusan pengadilan. Tapi kalau tanpa putusan pengadilan, keluarganya main bagi-bagi, dia pulang, wajib ganti. Makanya putusan pengadilan itu penting, nggak boleh sembarangan. Dan ini juga berlaku bagi wanita yang kehilangan suami, sama. Oh, suaminya hilang, bagaimana? Dia masih muda, dia mungkin ada yang lamar lagi. Nah, sekarang suaminya nggak ada kabar, sama seperti tadi. Jadi dengan 3 jalan, ada nggak yang menyaksikan suaminya meninggal di luar negeri? Ada nggak saksinya, adil nggak? Kalau nomor 1, 2 nggak ketemu, putusan hakim. Nanti lapor, Pak Hakim, suami saya sudah 5 tahun hilang, nggak ada kabar beritanya, saya nggak tahu dia hidup atau meninggal dunia, wallahu a'lam. Terakhir saya dengar, ya dia kerja di kapal, umpamanya kadang-kadang ada yang suaminya kerja jadi pelaut di kapal, 6 bulan sekali pulang, ada yang 5 tahun baru pulang, ya ikhwan. Nah, saya nggak dengar ini suami saya. Jadi saya minta putusan. Jadi putusan yang diminta 2, putusan harta suami, kami putusan dirinya. Jadi kalau hakim memutuskan meninggal dunia, maka si perempuan tadi seolah-olah dia ditinggal mati suami. Maka dihitung masa iddahnya selesai, silakan dia mau kawin lagi dengan orang yang melamarnya. Tapi syarat masa iddah dihitung dari mulai putusan hakim. Jadi bukan mulai dari dia hilang, bukan. Dari putusan hakim. Putusan hakim, sekian dia tunggu masa iddah selesai, ada yang lamar, dia nikah. Begitu dia nikah, udah punya anak 2, 3 dari suami yang baru, pulang suaminya. Tahu-tahu suaminya masih hidup, ya ikhwan. Nah, bagaimana? Maka perkawinan dia yang kedua sah. Jangan suami pertama sah bercerainya, saudara. Kenapa? Karena yang lewat putusan hakim. Tapi kalau itu perempuan tanpa putusan hakim, dia mutusin sendiri, suami saya udah meninggal dunia, kemudian dia main kawin aja sama orang lain, nggak sah perkawinannya, nggak sah, hati-hati. Kemudian tahu-tahu suaminya pulang,
itu suami sah dia yang pulang. Nah, adapun yang selama ini di samping dia nggak sah perkawinannya. Makanya hati-hati, ibu-ibu nih, para perempuan, jangan main mutusin sendiri. Nah, kita di Indonesia pengadilan pakai syariat Islam kok, soal pengadilan agama ya. Pengadilan agama, soal warisan, soal talak, soal pernikahan, alhamdulillah pakai hukum Islam. Lapor ke pengadilan agama, lapor. Jadi kalau ada suami, jangankan suami hilang, suami yang menyiksa istri aja boleh dilaporkan ke pengadilan. Dia siksa istrinya, dia sundut, dia setrum, dia mau bunuh, lapor ke pengadilan. Jangan lari, jangan. Kalau lari dari suami untuk keselamatan jiwa silakan. Tapi lari dalam arti kata dia lari terus dia kawin lagi, nggak boleh. Selesaikan dulu urusan dia dengan suaminya. Cara penyelesaian cerai ada dua, suami yang menceraikan atau hakim yang menceraikan. Nah, itu jangan lupa. Jadi hakim itu tempat berlindungnya kaum wanita. Siapa bilang perempuan nggak bisa ceraikan suami? Bisa, cuman cara menceraikannya ada jalur. Kalau suami menceraikan istri tinggal ucap kalimat tolak, selesai, cerai. Tapi istri kalau mau menceraikan suami harus lewat pengadilan. Nanti yang ceraikan hakim, bukan istri ya ikhwah. Nah, jadi tolong persoalan semacam ini perhatikan supaya apa? Jangan sampai nanti si perempuan nikahnya nggak sah, nanti anaknya menjadi anak haram, akhirnya hubungannya menjadi zina. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya kalau ada problem-problem seperti itu yang kira-kira suami istri udah nggak cocok, udah nggak bisa diatasi, udah membahayakan jiwa, selesaikan secara baik-baik di pengadilan agama. Dan nanti hakim nggak sembarangan terima. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang ada juga perempuan yang berbohong. Lakinya baik, dibilang jahat. Lakinya jujur, dibilang nggak jujur. Ternyata ini perempuan udah janjian sama bekas pacarnya, dia mau kawin dan lain sebagainya. Maka itu di pengadilan nanti diperiksa sama hakim. Apa betul nih laporannya? Wah, saya disiksa hakim oleh suami saya disetrum, saya ini, saya itu. Itu hakim akan panggil suaminya, diperiksa betul atau enggak, siapa saksinya, bagaimana. Nah, jadi sekali lagi pengadilan itu penting. Kalau ternyata terbukti si istri berbohong, akan ditolak oleh hakim, nggak bakal diceraikan. Nah, jadi sekali lagi pengadilan agama itu sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita. Baik ya kawan, itu penting sekali untuk kita ketahui. Ada pertanyaan? Ya. Siapa dulu? Silakan. Depan, belakang.